Saya bangga menjadi peternak koi, dan karena koi saya bisa bahagia, bisa sejahtera, dan banyak teman di Nusantara, dan akhirnya dipanggil ke Istana Negara. Saya Santoso, pertama kali ternak ikan koi di tahun 1997, dan modal yang pertama adalah dari 300.000 saya main ikan koi. Di tahun 99 saya juara 1 tingkat kabupaten, tahun 2000 saya juara tingkat 1 provinsi, dan di tahun 2004 saya juara nasional. Nah, makanya saya dipanggil ke istana. Awal budidaya ikan koi saya jujur tidak punya pengalaman. Pertama kali saya memijahkan ikan koi itu 3 ekor betina semua, yang artinya bahwa saya belum tahu betul mana betina mana pejantan. Tetapi karena niat, akhirnya saya tekuni terus, dan saya baca-baca buku, akhirnya tahu mana benar mana betina, dan 2 bulan kemudian saya baru bisa menelurkan ikan koi. 300.000 awal. Ikan koi itu adalah ikan hias, yang dimana ikan koi itu sangat menarik. Yang pertama, ikan koi itu tidak akan sama dengan ikan koi lainnya. Kita punya 10.000 ikan pun pasti berbeda semua. Dan saat ini penggemar ikan koi di Indonesia cukup banyak, ditandai dengan adanya 37 klub yang tergabung di Asosiasi Pecinta Koi Indonesia. Nah, artinya bahwa ikan koi ini sudah sangat digemari untuk orang Indonesia. Dulu awalnya sebelum main ikan koi, saya jujur saya berternak gurame atau membesarkan gurame dan nila merah. Tetapi ketika ikan konsumsi itu kita sangat tergantung dengan pakan, dan pakan itu dari pabrik. Nah, akhirnya saya beralih ke ikan hias, dan saya memilih ikan koi dikarenakan warnanya bagus, unik. Dan di ikan hias itu yang diukur bukan berat badan tetapi kualitas. Ketika kita tidak mempunyai biaya untuk beli pakan, ikan koi tidak akan berkurang berat badannya dan tidak akan berkurang keindahannya. Makanya saya memilih ikan koi karena ikan koi dinilai dari kualitas warna dan polanya. Untuk peminat ikan koi di Indonesia pada saat ini sudah sangat bagus. Kemarin ditandai dengan kita mengadakan latber di Jogja, khusus Jogja saja, ternyata pesertanya ada 533 ikan, yang artinya khusus Jogja saja sudah cukup banyak. Kalau kita bicara secara nasional, hampir semua di tanah Jawa ini sudah mempunyai klub koi, baik dari Jakarta, dari Jawa Barat, Bandung, Tasikmalaya, ada Jogja, Blitar, Semarang, Surabaya, Malang, sampai ke Banyuwangi klub koi sudah ada, yang artinya bahwa penggemarnya cukup banyak. Kalau di Indonesia itu ada tiga kelompok, Mas. Jadi ada Asosiasi Pecinta Koi Indonesia, yang nanti sebagian besar sudah tak sebutkan namanya klub-klubnya. Ada KOIS itu juga se-Indonesia, dia juga punya klub-klub yang lain tapi di bawah naungan KOIS. Ada ZNA, itu juga punya naungan sendiri, yang kalau ZNA itu lebih cenderung ke penghobis, jadi ke hobis. Kalau APKI itu komplit dari peternak, ada pedagangnya, ada importernya, ada penghobinya. Memang di ikan koi ada sedikit penanganan yang harus dilakukan secara hati-hati dibandingkan ikan konsumsi atau ikan hias yang lain. Ikan koi itu karena ikan itu gampang stres, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah saat kita memanen itu diusahakan persiapan tempat untuk karantinanya yang bagus, cara nangkepnya juga yang harus hati-hati, diusahakan jangan sampai kekurangan oksigen dan jangan sampai luka. Pemberian pakan tidak boleh terlalu banyak, karena kalau pemberian pakan terlalu banyak cenderung bentuk badannya kurang bagus. Nah, setelah kita melakukan proses penangkapan dari panen sampai penangkapan tadi, saat kita mau menaruh di kolam tempat piara pun juga diusahakan kualitas airnya cukup bagus, baik dari oksigen yang terlarut maupun dari suhu air yang cukup. Artinya koi sangat bagus di suhu air 23 sampai 26 derajat. Ikan koi untuk mempertahankan kualitas air yang ada, pemberian pakan tidak boleh terlalu banyak, sehari 3 sampai 4 kali, tapi sedikit-sedikit cara kasih pakannya. Jadi tidak boleh over sampai pakan mengapung di kolam, itu tidak boleh. Waktunya diusahakan pagi, siang, sore, malam kalau tempat saya. Untuk kesehatan ikan koi, karena ikan koi itu banyak penyakit, kuncinya adalah di kualitas air. Ketika kualitas air kita bagus, cara pemberian pakan kita tepat,
kondisi ikan nyaman, otomatis antibodinya kuat dan penyakit tidak menyerang. Kita sangat menghindari pemakaian obat kecuali darurat. Kalaupun ada kondisi ikan yang kurang baik, kita menggunakan garam. Jadi hanya untuk memperbaiki air dan membunuh bakteri. Untuk ikan koi dari mulai menetas sampai bisa dijual itu kita butuh waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan itu ikan sudah ukuran 10-15 cm. Dan kalau ikan yang bagus rata-rata di harga 100.000 sampai 200.000 untuk ikan ukuran 15 cm. Untuk ikan koi, data yang ada saat ini sampai umur 25 tahun. Jadi yang sudah ada memelihara ikan itu umur 25 tahun ikan itu baru mati. Kalau kondisi ikan umum normal ya tidak kena penyakit itu rata-rata 5 sampai 10 tahun itu masih aman. Sini ada kita umurnya baru 5 tahun karena kita lebih dari 5 tahun sudah kita jual. Kalau sampai saat ini saya berarti sudah 22 tahun main ikan koi. Dari tahun 97 akhir sekarang di tahun 2020. Berarti sudah 22 tahun. Dulu dari awal dari lahan kita hanya satu petak kolam. Luasnya kurang lebih dulu 400 meter persegi. Saat ini yang kita kelola di sini ada 1,7 hektar untuk ikan koi. Dan semua itu pengembangan dari hasil ternak koi. Dulu modal awal yang saya gunakan 300.000. Otomatis setelah kita bisa mengembangkan, kita merasakan itu ternyata usaha di ikan koi ini sangat menguntungkan. Kalau omset per bulan rata-rata 70 sampai 80. Kalau untuk pemasaran ikan koi saat ini tidak mengalami kesulitan. Pertama dengan adanya teknologi yang maju ini sangat gampang. Saya dari tahun 2002 ikan saya sudah sampai ke luar Jawa, baik itu di Tarakan, di Ponti, terus di Medan. Itu yang di luar Jawa. Kalau yang kebanyakan di Jawa, dan di tahun 2014 saya pernah ekspor ke Qatar selama hampir 4 kali ekspor ke Qatar, dan saat ini kita melayani lokal Indonesia saja sudah kesulitan. Kita bahkan boleh dibilang kekurangan barang. Prestasi terakhir yang pernah saya capai, saya juara 1 nasional kategori budidaya ikan hias, dan saya mendapat penghargaan langsung dari Pak Presiden di Istana Negara. Jadi kriteria penilaian dari pemerintah itu pertama masalah jaringan pasar kita, sistem budidaya kita, hasil dari budidaya kita, artinya bahwa sudah bisa mencukupi kebutuhan untuk keluarga sejahtera atau belum. Terus dari teknologi yang kita gunakan. Jadi ternyata teknologi di ikan koi, di ikan hias koi ini sangat bagus menurut Dinas Perikanan Pusat waktu itu. Dan salah satu apresiasi yang diberikan ke kami adalah bahwa tim evaluasi yang datang ke tempat kami merasa mendapat banyak ilmu yang ada di tempat kami. Pertama adalah waktu itu tentang sistem pengolahan air. Jadi air yang buat pembenihan ikan dan pembesaran kita, ikan koi kita lakukan dengan sistem filter yang bagus. Kita menggunakan air bawah tanah, masih kita saring supaya kandungan oksigennya cukup banyak. Kita kasih aerasi yang bagus, baru masuk kolam. Proses sebelum masuk kolam itu kita kasih dengan beberapa tip. Jadi ada tanaman, ada tempat penampungan, dan akhirnya air baru masuk ke kolam. Tadi yang saya sampaikan adalah berita bagusnya semua, tapi juga jangan lupa bahwa di samping berita bagus pasti ada berita yang sangat tidak enak. Jadi di tahun 2002 ikan kami hampir habis. Kami mengalami kena wabah KAFI atau namanya Koiferous herpes. Ikan kena wabah itu 1 hari kena, hari kedua dan ketiga mati. Dan sampai hari ini virus itu masih ada, tetapi sudah rata-rata ikannya sudah mulai imun. Jadi sudah tidak bahaya sekali dibanding tahun 2002 sampai tahun 2003. Salah satu motivasi atau tips yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh putus asa dan harus selalu membenahi atau berbenah.
kita catat setiap kejadian yang membuat kita rugi, entah itu ikan mati atau ikan kena penyakit atau mungkin kita membuat pelanggan kita kecewa, itu harus kita catat, kita jadikan suatu pengalaman, jangan sampai terulang. Kita harus tekun, karena setelah kita tekun kita akan bisa mengembangkan usaha kita itu sendiri.